Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan juga kelancaran dalam melakukan pembelajaran meskipun masih keadaan pandemi dan pertemuan terbatas maupun online, alhamdulillahnya bisa dilakukan. Nah, untuk presentasi kali ini kita akan membahas tentang strategi pengembangan sosial emosional pada anak usia dini. Adapun anggota kelompok yaitu Mira Carmila dengan NIM 120210042 dan saya sendiri sebagai moderator Nida Pauziah dengan NIM 120210051. Baik. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Mira Carmila tentang sasaran pengembangan sosial emosional pada anak usia dini. Kepada Mira dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sini saya akan memaparkan tentang sasaran pengembangan sosial emosional pada anak usia dini. Dikutip dari artikel pengertian sasaran pengembangan emosi di taman kanak-kanak, sebagaimana teori belajar di era kuantum yang menyatakan bahwa informasi yang memasuki otak akan maju otak tengah. Otak tengah berfungsi sebagai semacam pusat pengarah. Jika memutuskan informasi penting, ia mengalihkan informasi tersebut ke otak berpikir. Fungsi otak tengah tidak hanya sebuah pusat pengarah, tetapi juga bagian otak yang mengendalikan emosi. Jadi, jika informasi baru disampaikan dengan cara menyenangkan, maka seseorang dapat belajar dan mengingat dengan baik. Jika hal yang dipelajari memasukkan unsur warna, ilustrasi, permainan, dan iringan lagu, emosi tersebut secara positif sehingga akan belajar lebih baik. Lanjut. Hal yang penting untuk diperhatikan dan dibutuhkan anak dalam upaya pengembangan emosi yang sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasa cinta dan kasih sayang. Yang kedua, rasa saling memiliki. Yang ketiga, rasa diterima apa adanya. Keempat, diberi kesempatan untuk mandiri dan membuat keputusan sendiri. Kelima, rasa aman. Keenam, diberi kepercayaan pada dirinya. Dan yang terakhir, diperlakukan sebagai seseorang yang mempunyai identitas. Lanjut. Selanjutnya, strategi guru untuk membantu perkembangan sosial emosional anak usia dini di sekolah. Yang pertama, lingkungan. Guru anak usia dini akan sering berinteraksi dengan anak dalam berbagai bentuk perhatian baik, interaksi lisan maupun perbuatan. Guru harus inisiatif memvariasikan interaksi lisan seperti memberi perintah bercakap-cakap dengan anak atau yang bersifat interaksi nonverbal yang tepat seperti memberi senyuman, sentuhan, pelukan, memegang dengan mengadakan kontak mata dan berlutut atau duduk setingkat dengan anak sehingga membawa kehangatan dan rasa hormat. Yang kedua, bermain. Melalui bermain membantu perkembangan emosi, anak dapat belajar menerima, berekspektasi, dan mengatasi masalah dengan cara yang positif. Bermain juga memberikan kesempatan pada anak untuk mengenal diri mereka sendiri dan untuk mengembangkan pola perilaku yang memuaskan dalam hidupnya. Yang ketiga, hubungan. Guru yang responsif terhadap isyarat emosional anak lebih cenderung membentuk hubungan yang mendukung, yang bertindak sebagai preda stres. Anak-anak dari latar belakang yang kurang beruntung mendapat manfaat substansial dari hubungan guru anak yang positif. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Metode pengembangan emosi pada anak usia dini. Nah, dikutip dari sebuah artikel, kegiatan pembelajaran yaitu yang disiapkan oleh pendidik seharusnya dilakukan dalam situasi yang menyenangkan dan menggunakan strategi metode
ataupun materi juga bahan, dan media yang menarik serta mudah diikuti oleh anak usia dini. Melalui bermain, anak diajak untuk bereksplorasi, menemukan manfaat objek-objek yang dekat dengan anak sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi anak usia dini. Nah, dengan bermain, anak menjadi anggota masyarakat, mengenal dengan menghargai masyarakat. Sudah tentu hal ini dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional anak. Jadi dapatlah dikatakan bahwa bermain merupakan salah satu metode untuk pengembangan sosial emosional pada anak usia dini. Nah, ada juga di antaranya yaitu bermain sosial. Manfaat kegiatan bermain sosial emosi, yaitu bermain sosial membantu anak mengembangkan kemampuan mengorganisasikan dan menyelesaikan masalah. Anak akan berpikir mengenai apa yang harus dilakukan sesuai dengan tujuan bermain mereka. Yang kedua, bermain sosial membantu mereka mengenali diri sendiri. Bermain memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menjadi diri sendiri dan membentuk desain kehidupan yang lebih baik. Bermain sosial meningkatkan kompetensi sosial anak dalam hal-hal berikut, di antaranya interaksi sosial. Nah, atau interaksi dengan teman sebaya, orang dewasa, dan memecahkan konflik kerjasama, yaitu interaksi saling membantu dan berbagi. Peduli terhadap orang lain seperti memahami dan menerima perbedaan individu. Nah, pengembangan sosial emosional pada anak usia dini melalui kegiatan pembiasaan. Yang kedua, pembiasaan berasal dari kata biasa yang bersifat lazim, umum seperti sedia kala, dan juga merupakan hal tidak lazim dan tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dapat dikatakan bahwa pembiasaan merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk membiasakan sesuatu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang biasa dapat mengembangkan aspek sosial emosional di usia dini diantaranya adalah pembiasaan rutin, pembiasaan spontan, pembiasaan keteladanan. Nah, pembiasaan rutin atau dapat diartikan sebagai prosedur yang teratur dan tidak dapat berubah-ubah, serta hal membiasakan kegiatan. Jadi pembiasaan rutin ini adalah upaya untuk melakukan pembiasaan sosial emosional anak, biasanya di suatu lembaga yaitu dikenalkan dengan 3S atau salam, sapa, salaman. Lalu doa bersama, pagi ceria, makan bersama, terus dikenalkan sebagai tomat atau tolong maaf, terima kasih. Lalu piket, kelas operasi smooth, menengok teman yang sakit, dan bersedekah. Biasanya digunakan untuk membantu perkembangan aspek sosial juga emosi anak. Yang kedua yaitu pembiasaan spontan. Dapat diartikan sebagai upaya pengembangan aspek sosial dan emosi anak usia dini oleh orang tua ataupun pendidik PAUD yang dilakukan serta-merta akibat perilaku anak. Lalu yang ketiga, pembiasaan keteladanan. Pembiasaan rutin atau pembiasaan yang harus dibarengi dengan pelaksanaan pembiasaan keteladanan, baik oleh orang tua maupun pendidik PAUD. Pembiasaan keteladanan adalah kegiatan pemberian contoh perilaku positif dan orang tua maupun pendidik PAUD kepada anak dengan harapan anak dapat menirunya. Nah, metode apa saja sih yang bisa dilakukan untuk membantu proses pengembangan sosial emosi anak usia dini? Di antaranya yaitu bernyanyi dan bermain musik. Dengan musik dapat memberikan dampak nyata pada anak atau pada perkembangan emosional anak. Oleh karena itu, bermain musik bagi anak penting dan memberikan pengaruh yang kuat dalam pengembangan emosinya. Musik dapat menumbuhkan rasa kebangsaan, kesatuan, kagum, gembira, bahkan kepuasan rohani dan jasmani. Lalu yang kedua yaitu, maaf di sini ada kesalahan dalam PPT, bermain peran yang kedua adalah permainan yang dilakukan anak dengan cara memerankan tokoh-tokoh, benda-benda, binatang, ataupun tumbuhan yang ada di sekitar anak. Melalui permainan ini, daya imajinasi dan kreativitas juga empati anak akan tumbuh, disertai penghayatan anak dapat berkembang. Anak-anak dapat menjadi apapun yang diinginkan dan ia juga dapat melakukan manipulasi terhadap objek atau seperti yang diharapkan.
Jika ia mengagumi ibunya, maka ia akan memerankan tokoh ibunya, misalnya seperti itu. Yang ketiga yaitu hand puppet, atau permainan dengan menggunakan boneka tangan, hand puppet itu. Merupakan salah satu permainan yang digemari anak usia TK. Melalui permainan ini, anak akan belajar berkomunikasi, berimajinasi, mengekspresikan perasaannya, dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Seperti itu. Yang menjadi catatan, hendaklah mencari boneka yang menakutkan bagi anak serta mengkomunikasikannya tentang materi-materi yang sesuai dengan perkembangan anak. Dan puppet bisa menjadi untuk terapi gitu bagi anak usia dini yang mengalami permasalahan emosional dan akan terbantu oleh hand puppet. Yang keempat yaitu bercerita. Nah, bercerita bagi seorang anak adalah sesuatu yang menyenangkan. Melalui cerita, anak dapat mengembangkan imajinasinya menjadi apapun yang dia inginkan. Dalam cerita, seorang anak dapat memperoleh nilai yang banyak bagi proses pembelajaran dan perkembangan sosialnya. Bercerita juga dapat berfungsi untuk membangun hubungan yang erat dengan anak. Melalui bercerita, para pendidik dapat berinteraksi secara hangat dan akrab. Terlebih lagi jika mereka dapat melengkapi dengan cerita-cerita itu dan unsur humor. Nah, yang kelima yaitu permainan gerak dan lagu. Merupakan suatu metode yang dapat diberikan dan merupakan aktivitas bermain musik sambil menari yang dilakukan oleh anak, yang akan membuat lebih senang jika kita memodifikasi lagu-lagu yang diperdengar, teknik pelaksanaan mudah. Pertama, kita dapat memutar musik klasik di awal kegiatan misalnya. Anak-anak diminta bergerak bebas mengikuti alunan musik tersebut. Tiba-tiba musik dimatikan di tengah-tengah dan anak-anak pun berhenti bergerak misalnya. Dan berpura-pura menjadi patung. Begitu dan seterusnya diulang lagi dengan menggunakan berbagai macam lagu sehingga semakin senang, menyenangkan dan emosi anak akan semakin terekspresikan dengan permainan gerak dan lagu tersebut. Nah, cukup sekian materi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi selanjutnya yaitu penambahan dan pertanyaan. Kepada masing-masing audiens atau kelompok dipersilahkan.